Alhamdulillah pada siang hari ini waktu krusial untuk istirahat sebenarnya. Jadi Masya Allah, dengan awal itu kita, dengan niat kita semoga menjadi tabungan amal soleh untuk kita semua dan kita dapat ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ketika berbicara masalah lingkup keluarga, ini wasilah yang paling agung, wasilah yang paling agung. Karena ada sebuah kaidah bahwa ketika orang itu mengamalkan sesuatu yang wajib dan tidak mengamalkan yang wajib, maka belajar yang wajib itu jadi hukumnya wajib. Yang ini kan dinyalain. Belum nyala. Sepertinya belum nyala. Ya. Baik, walaupun hukum nikah itu banyak versi dari kalangan para a'imah, ya. Sebagai para mazhab menyebut ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram, gitu ya. Nah, level-level ini kan tergantung kondisi kita. Kita nggak akan bahas detail terkait dengan hukum nikah, tapi kita akan lebih dekat lagi daripada itu, yakni terkait dengan problematika dalam rumah tangga. Ya, mungkin saya pribadi baru kemarin nih Mas Agung, rumah tangga baru ya sekitar OTW 17 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga diberikan, mohon doanya, diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Kayak nikah baru lagi ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakit. Ya. Artinya pernikahan itu bukan usia kayak sekolah. 6 tahun lulus SD ya kan. 3 tahun lulus SMP, tambah SMA, bukan. Nikah itu sampai ila yaumil qiyamah. Bahkan bukan cuma hari kiamat, tapi reuni lagi di surga kan gitu. Jadi kalimat qurrata a'yun itu kan sebuah kunci rahasia yang kita pegang. Salah satunya kita berharap keluarga kita itu menjadi dambaan hati. Ya istri khususnya, ya, suami. Ya, maka itu ikhwafillah wa akhwafiddin, ketika kita sudah menawaitukan untuk masuk gerbong pernikahan, maka memang wajib untuk ilmu itu wajib, nggak bisa enggak. Ya, saya sharing sedikit ya. Dulu saya juga ngajar di SMP, di umum dulu. Ada yang kecelakaan. Apa sih baca kecelakaan itu ya? Ya, terjadi MBA. suatu hamil di luar nikah. MBA. Saya tanya, Merit accident. kok terjadi begini kenapa? Iseng katanya. Iseng loh, bayangin. Iseng dengan izin Allah terjadi. Iseng berhadiah. Hamil itu. Iseng berhadiah tapi alhamdulillah ya. Artinya ada orang itu klimaksnya dalam pernikahan itu kan sebagaimana 4 mazhab sepakat nikah itu nikmat gitu. Nah, ini udah mendapat nikmat tapi nggak nikah. Artinya hal seperti ini hal yang mungkin di masyarakat kita sesuatu yang receh. Oh biasalah orang itu nikah, nggak nikah juga bisa hamil, bahkan punya anak. Ya. Saya sama sharing sama Dokter Aldi ya, salah satu dokter spesialis kandungan. Kebetulan kita ada talkshow juga sama beliau, ada jam sharing lah gitu ya. Wah ternyata saya dapat ilmu banyak loh. Ternyata ketika beliau mendatangi atau menangani orang-orang yang kandungannya macam-macam itu ada yang hamil, ada yang ini ya. 80% hamil itu tanpa ada yang menghamili. Dalam artian yang tidak menghamili secara sah. Itu 80% loh. Hampir setiap hari ada yang konsultasi, dok, gimana ini janin saya? Suaminya mana mbak? Gak ada. Itu sering sekali gitu. Nah ini belum lagi modal dalam rumah tangga yang tadi kita sebut ila yaumil qiyamah. Problem kita ini menyiapkan ilmu untuk hari kiamat itu kan Masya Allah ya. Mungkin teman-teman saya yakin lah pernah sekolah ya, mau masuk kuliah kampus A, kampus B, persiapan nggak kira-kira? Persiapan dong ya. Lama nggak? Lama. Padahal masuk kuliah minimal kalau S1 4 tahun, itu kalau sehat ya. Kalau nggak sehat ya 5 tahun lah gitu. 8 tahun lah maksimal. Nggak sehat lagi. Atau mulai misalnya dia kuliah mau S2, pasti dia persiapan, ya, apalagi beasiswa. Padahal kuliah S2 standar hari ini masih 2 tahun, ya ada ya di sesar lah gitu, ya, 1-8 bulan gitu. Tapi ini yang kita mau masuk semua apapun itu, maka kita butuh persiapan dan itu butuh lama gitu. Nah nikah ini kan sampai hari kiamat gitu. Bahkan sampai kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya
sangat butuh akan yang namanya problem-problem, ya, atau akan kita jumpai problem yang di situ pasti kita akan menjumpai permasalahan. Nah, permasalahan itu ikhwal akhwat fiddin pastinya tidak bisa kita tuntaskan, nggak bisa kita selesaikan kecuali dengan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Itu kan sebuah apa ya? Jawaban. Terjadi permasalahan dalam keluarga khususnya. Kita ambil konteks keluarga, itu kalau nggak ngerti ilmunya, bagaimana Allah memberitakan, Allah melarang, ya, bagaimana Rasulullah dalam bertadbik di masyarakat, dalam keluarganya, wah kacau sudah kalau nggak. Yang sudah berilmu aja kadang-kadang kesandung ya. Bubrah. Masih kesandung, apalagi yang tidak berilmu gitu loh. Ya. Baik. Nah, nanti monggo teman-teman kalau seandainya nanti ada itu dicatat aja ketika ada permasalahan atau ada pertanyaan, kita akan sharing lebih banyak sebenarnya. Karena kalau seperti satu arah itu kok kayak saya ingat di kampus gitu ya, ngajar mahasiswa gitu satu arah. Kalau bisa nanti monggo kalau ada coretan-coretan ditanyakan, kita masuk coba catatan yang saya rangkum ini. Sebenarnya materi kita lebih pada bagaimana apa ya, komunikasi dalam keluarga ketika ada masalah-masalah. Baik, Islam itu sangat sempurna ya, komplit gitulah dengan semua aturan-aturannya. Bab cebok aja diatur, apalagi bab yang nikah, bab yang paling agung yang disebut oleh Nabi dalam sebuah hadis, istakmala nisfad din. Bayangkan. Jadi orang yang nikah itu dia bisa menyempurnakan dari separuh agama yang sisa. Bab cebok itu nggak ada kesempurnaannya, dalam hal artian Nabi sebutkan keutamaan khusus. Itu hanya diatur dalam bab cebok, bersuci, toharoh, ya kan? Apalagi bab nikah yang Nabi sebut separuh agama kita. Ya, makanya wajar kalau di masyarakat kita, di negeri kita, orang yang ketika nikah baru usia jagung sudah, ya macam-macam lah ujiannya ya. Itu menurut saya poin yang paling penting itu mungkin mereka kurang akan pemahaman agama, pemahaman ilmu, gitu. Baik. Sehingga agama itu sempurna, mencakup semua dari sisi kehidupan. Dan ingat, kehidupan orang yang paling dekat, anak-anak aja kadang-kadang udah mikir, ya dalam tanda petik artinya dia udah mikir pacar, ya kan? Ya enggak? Anak SD itu, pacarnya siapa namanya? Adalah. Gitu. Allah ya. Siapa yang ngajarin? Saya kira gurunya nggak pernah ngajarin kayak gitu loh. TV tadi. Ya. Temennya juga ngajarin itu juga tanya, wah saya itu anak saya itu yang 6 SD itu saya perhatikan gitu gelagatnya, ketemu mbak-mbak akhwat tuh agak jaim-jaim gitu. Ngapain kan? Itu digojek sama adiknya yang kecil. Wah, gitu. Kakaknya digojekin sama adiknya. Itu dunia anak-anak gitu loh. Apa sih tujuan mereka? Cuma cari hiburan, tapi kalau kepleset sedikit bahaya. Iya. Tiba-tiba yang di ngelirik juga. Nah, anak-anak kecil JJ terjadi bener tuh. Ya, terjadilah namanya kemudian PDKT, ya, deket-deket akhirnya cinglok dan lain sebagainya. Nah, kita itu ketika bicara masalah sisi kehidupan itu nggak lepas ya. Apalagi seseorang yang hendak kemudian dia melangkah lebih jauh, ya, melangkah lebih jauh untuk ke jenjang pernikahan, ya. Maka tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan dunia ini yang tidak dijelaskan, ya, dan tidak dibicarakan oleh Islam, agama Islam. Semua sudah dibahas, ya. Ketika Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Ma'idah yang ketiga itu sudah komplit tuh permasalahan dunia, agama sudah bisa dicari solusinya. Ya, ketika Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Itu udah gak ada permasalahan. Tinggal satu problemnya, kalau kita mendapatkan masalah kok belum tahu jalan keluarnya, karena satu kedangkalan pengetahuan kita. Itu pasti sudah. Ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Apakah Ustaz itu tahu semua? Enggak juga. Ya. Kita pernah daurah para masyayikh itu ditanya hukum satu masalah, semua satu forum nggak bisa. Ustaz semua loh yang datang. Boleh Ustaz KW, Ustaz kibar. Yang datang saya dari Jordan. As'alukum ya maksara asatidah al-kiram deh. Mungkin Ustaznya juga tawadhu ya, mau jawab nggak enak juga. Mungkin bisa jadi ya. Iya, tapi ketika itu pada tawadhu, diem semua. Sekelas Ustaz. Anda juga nggak bisa jawab beneran. Artinya kita bicara masalah ilmu sampai kita wafat pun kayaknya menyerap ya, dan menyedot ilmu Al-Quran dan As-Sunnah nggak akan selesai, nggak ada habisnya.
Tapi minimal kita cukupkan ya sebuah ilmu untuk amal yang akan kita kerjakan. Di sini adalah bab nikah. Ya. Saya juga ingin cerita sedikit ya. Dulu waktu sebelum saya mau nikah, saya tuh simpel nikah saya, nggak ribet lah. Alhamdulillah Allah permudah. Mahasiswa semester 7 S1 waktu itu. Ini by the way sudah kuliah semua. Sudah selesai kayaknya. Ya kerja kan malah. Iya, Udah lulus ya. udah. Anak dulu semester 7. Nekat nikah bismillah. Wah nekat ya. Bismillah lah pokoknya Bismillah, gitu. nggak ada nekat. Nggak ada nekat. Karena fitnahnya besar ya di kampus, akhirnya kemudian ya bismillah lah nikah gitu. Dengan izin Allah ketemu bapak mertua itu, sudah siap nikah? Siap pak. Wah. Kerja apa? Belum. Bismillah gitu. Kuliah di mana? Kuliah di sini. Semester berapa? 7 waktu itu. Semester 6. 6 masuk 7 lah. Kenapa mau nikah? Oh, pokoknya mau nikah pak. Biar tidak terfitnah godaan di luar. Siap kapan? Segera. Ya udah minggu depan ke sini, minggu depan nikah. Gitu tuh. Untung belum kenal jenengan waktu itu. Kenapa kita bawa ke Nisa Azan gitu? Belum kenal waktu itu. Iya, kalau kenal enak, dadakan bisa beli. Langsung gitu. Iya, langsung. Bungkus Satu gitu. hari bisa langsung. Tahu nggak? 5 hari sebelum itu kan ada sepekan. Saya habiskan tuh baca buku kitab namanya Kitabun Nisa. Isinya bab wanita semua. Kayak apa sih wanita gitu? Karena dulu belum pernah berhadapan dengan lawan jenis yang kayak apa ya gitu. Saya baca tuh semua. 2 hari 2 malam saya hatam tuh. Saya baca lagi bab masalah rumah tangga. Tarbiyatul abna, mendidik anak. Dari awal sampai akhir saya baca juga. Saya baca masalah wanita, ternyata wanita itu fitnahnya besar memang bener ya. Habis itu saya tahu, ternyata bener nih. Itu khatam kurang lebih 2 pekan menuju pernikahan, 4 atau 5 buku lah. Baca sendiri. Nah ini kalau mau nikah besok, sekarang harus 5 buku habis. Malam ini juga dibaca gitu ya. Ya karena intinya adalah bagaimana Islam telah menjelaskan semua gitu. Permasalahan-permasalahan itu ada dalam agama kita. Baik, sehingga permasalahan waktu numpuk sejak kecil ya, permasalahan yang remeh, yang kecil ya, semua telah dijelaskan oleh Islam. Maka persoalan pernikahan adalah persoalan yang sangat aktual, ya, sangat dekat lah dengan kehidupan kita. Ada nggak sih orang-orang punya cita nggak mau nikah gitu? Ya, ada dulu ya di zaman Rasulullah kan. Tapi Nabi katakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang nggak senang dengan ajaranku bukan umatku. Selesai. Ya. Makanya saya pernah paranting juga masalah bab nikah. Tak simpulkan gede gitu. Intinya nikah itu nikmat, sudah dan gitu aja. Ya. Kenikmatan nikah itu masya Allah bagi orang yang berilmu mungkin ya suatu saat semoga disegerakan Allah. Amin. Semoga lusa nikah. Oh, nggak berani amin ya. Anak yang berani ngamin. Masya Allah. Saya nggak berani ngamin ya. Doa itu untuk muslim dan muslimah. Ya semoga disegerakan lah. Ya. Itu kehendak Allah, mau besok, mau lusa, tahun depan, pokoknya disegerakan. Ya karena segera itu bisa 5 tahun yang akan datang. Ya. Baik. Jika permasalahan nikah itu adalah sesuatu yang aktual dan menarik untuk dibicarakan, memang benar. Saya itu kalau ngisi di santri, anak-anak IPA itu tak bumbui masalah bab-bab pernikahan. Nah, seneng tuh mereka. Ngajar tafsir tapi bumbunya nikah, nggak nyambung, nggak apa-apa. Yang penting happy dulu gitu. Jadi kalau saya ngajar tuh, masya Allah anak-anak tak pancing. Gimana sih kalau antum punya istri yang cantik, ya? Wow, ya Ustaz, masya Allah. Gimana kalau antum kuliah sambil punya istri? Wah, asik banget Ustaz. Ya, nggak usah mikir kerja, pokoknya nikah. Iya Ustaz. Oh, kayak gitu tuh. Jadi dibikin mereka itu happy dengan makanya nikah itu asik-asik gitu. Nah, habis itu pelajaran berat. Jadi persoalan masalah nikah itu sesuatu yang sangat menarik dibicarakan, ya. Karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat orang. Ngapunten nyuwun sewu, bukan cuma biologis ya. Bukan cuma hubungan malam pertama. Kata anak-anak nikah malam pertamanya gimana? Astagfirullah. Bukan itu. Itu cuma 10% daripada rangkaian kehidupan nikah. Ya. Masih ada perjalanan setelah malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Nah itu baru 100%. Gitu. Malam pertama, kedua, ketiga. Artinya ada waktu di mana seseorang itu akan menjumpai yang namanya tabiat karakter pasangan, betul nggak? Kalau cuma ta'aruf biodata, masya Allah ya, indah banget nih. Tinggi 165, tinggi banget ya, nggak apa-apa. Kulit sawo matang, gigi putih,
hidung mancung. Bayangin tuh, ini digambar ya. Iya. Masya Allah, selalu istriku cantik. Bicaranya lembut. Pokoknya di biodata nggak ada giginya merongos, nggak disebutin tuh. Ya, karakternya suka kemudian Kasar. itu nggak disebutin. Ketika sudah qabil tuh nikah fulana binti fulan, jebret malam pertama, Bor. Ya usah apa itu pilihan kita. Tapi insya Allah lah, seorang yang beriman nanti akan dicatat lebih dalam surat An-Nur ayat 26. Ya, moga nanti diperdalam di situ. Insya Allah ya teman-teman, kalau kita sudah memperbaiki diri, berupaya untuk lebih baik, insya Allah lah, yakinlah Allah akan ketemukan dengan, ya kalau bahasa para ulama, sekufu itu loh. Artinya selevel lah. Ya kalau nggak level-level ya mungkin angka, kalau kita 10, istri kita 9,5 gitu ya. Ya nggak jauh lah gitu. Jangan sampai kita 10, istri kita 2. Nah, itu jenengan harus perbaiki agar istri kita 3, 4, 5 harus kufu. Tapi insya Allah kalau kita soleh, dapat istri yang soleha. Jangan soleh juga. Kita sudah soleh, dapat soleh juga. Bahaya. Coba kita renungkan sejenak. Kasus kanan kiri kita, kalau istrinya ustaz itu gimana menurut antum? Ada nggak yang istrinya ustaz keluar malam di klub gitu? Serius malah senyum. Enggak, kalau Ya, anak belum jawab ketemu lah dia ya. berarti ketemu di sana kan bahaya. belum ketemu. Oh ada ustaz, dia bilang gitu. Berarti kan ketemu di sana. Ya ketemu di sana. Kan bahaya itu jawab. Tapi kayaknya kalau dipikir-pikir ya, coba kita pakai matematika lah ya. Matematika lapangan. Kalau istrinya orang yang, ya mohon maaf ya, agak nakal, preman, istrinya ya 11-12 ya. Saya karena dulu di SMP agak lama ya, saya sempat datang ke orang tua, anaknya kan ada bermasalah di sekolah. Saya datangin orang tuanya. Di rumahnya itu koleksinya khomer-khomer indah gitu. Mahal-mahal ya. Nggak tahu juga ya. Pokoknya mereknya itu tahu, ini khomer gitu. Itu rapi gitu. Bapaknya keluar pakai tato. Wah, pantas aja dalam hati saya anaknya kayak gini. Tiba-tiba istrinya keluar pakai rok segini. Nggak usah dibayangin ya. Duduk lagi. Udah gitu duduk di samping, bapaknya di sini, istrinya di sini. Ada apa, Pak? Galak juga. Jadi itu saya coba tadabbur alam dunia. Ternyata memang Allah itu berikan sebanding. Saya lihat lagi misalnya, ya ini agak levelnya naik dikit lah, orang biasa, awam gitu ya. Istrinya ya, suaminya ya gitu juga tuh. Ya standar sama gitu. Saya lihat tolabul ilmi, para santri lagi belajar, dapat istri ya tolabul ilmi juga. Nah, semoga ada yang jodoh. Amin. Diamini ya. Anak yang ngaminin terus. Kalau kemudian orang itu kemudian levelnya lebih tinggi, insya Allah pasangannya lebih tinggi, yakinlah. Ya kalaupun ada 1-2 ya kisah 4 keluarga itulah yang diabadikan dalam Al-Quran, ya enggak? Fir'aun dapat istri yang soleha, itu mungkin 100, banding nggak ada lagi, udah. Jangan tuh berharap kayak Fir'aun. Masa aku berharap kayak Fir'aun kan enggak? Pasti berharapnya istrinya Fir'aun. Udah nggak ada, udah. Atau kebalikan, yang wanita naudzubillah seperti Nabi Nuh, itu juga kayaknya nggak ada lah tipe-tipe. Itu cuma bentuk model-model tipe keluarga. Sehingga kita bisa belajar. Ada tipe keluarga yang masya Allah dua-duanya beriman, Ibrahim dan istri-istrinya, ya, Nabi Muhammad dan istri-istrinya. Jadi kalau kau model pertama harus punya berapa minimal? Contohnya modelnya 2. Diaminin nanti. Iya. Kemudian kita lihat model yang kedua. Suaminya beriman, istrinya naudzubillah. Nabi Nuh. Model ketiga, istrinya beriman, suaminya naudzubillah. Asia, ya, rahimahullah taala. Model yang naudzubillah, Abu Lahab dan Ummu Jamil. Nah, tinggal dipilih model yang mana kita. Pasti kita berharap model yang pertama, artinya soleh dan soleh kan gitu. Nah, itu dibangun di surat An-Nur ayat 26. Nanti dipertajam di situ. Nah, baik. Saya lanjutkan jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Islam itu sudah memberikan petunjuk ya yang sangat lengkap, sangat rinci dan komplit ya. Sehingga kita nggak bisa lagi lari dari istilah kehidupan kita. Makanya solusinya ilmu dan ilmu gitu loh. Ya, sehingga kalau kita bekerja dengan baik, insya Allah ilmu itu akan mengantarkan kita ya dengan tempat yang tepat, kemudian arah yang jelas. Ya. Nah, baik, sekarang coba kita lihat nikah itu adalah fitrah manusia. Ini nggak ada halamannya ya. Silakan dibuka di catatan yang saya bikin ini.
Setelah rumah tangga, kemudian halaman berikutnya langsung ke nikah adalah fitrah. Ya, nikah itu adalah fitrah karena ketika Nabi kita pernah bersabda bahwa an-nikahu ya fitrah, dan fitrah itu ada 3. Termasuk salah satunya adalah an-nikah. Ya, Nabi sebut nikah adalah fitrah. Manusia merupakan ya, nikah adalah fitrah manusia serta merupakan jalan yang dapat meredam gejolak biologis, ya, dan psikologis dalam diri manusia. Ini penting, saya ingin jelaskan. Ketemu nggak? Udah ketemu? Oke. Jadi ternyata nikah itu bisa meredahkan yang namanya hawa nafsu biologis dan juga psikologi orang. Ya, makanya kalau kadang-kadang orang itu ya apa ya biologisnya sedang muncak, itu solusinya cuma ada 2. Kalau nggak nikah, puasa. Nggak ada opsi-opsi lain. Nabi kita pernah bersabda, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Jadi kalau solusi bagi para pemuda yang sedang bergejolak, segera nikah. Loh Ustaz, bagi wanita gimana? Sama. Kenapa kok sama sahabat aja saya disebutkan, bukan pemudi? Pemudi masuk sebenarnya. Ya. Artinya kalau wanita sedang bergejolak juga ingin syahwatnya besar, segera nikah. Ya. Apalagi wanita itu lebih muda ya. Wanita itu lebih mudah untuk segera menikah, nggak usah lama-lama. Ya, makanya kalau yang belakang nggak usah persyaratkan ada mobil, ada rumah, ada ini. Ya itu Bismillah lah, nanti insya Allah. Masih ada. belum. Ya. Yang penting ketika bergejolak syahwatnya, Nabi katakan falyatazawwaj, segera menikah. Kalau nggak mampu atau belum mampu, maka silakan berpuasa. Kenapa? Itu bisa meredamkan, ya, meredamkan biologis dan psikologis kita. Baik. Sebagaimana perwujudan cita-cita luhur dari sepasang suami istri yang kemudian dari pernikahan yang syar'i, ingat, yang syar'i. Ya. Makanya kita berharap nih, semoga teman-teman nanti kalau kita mulai sesuatu yang syar'i, walaupun banyak omongan, dapat gunjingan, insya Allah kedepannya lebih halus jalannya. Insya Allah pastilah, yakin ya. Kalau kita sudah mulai pernikahan dari gerbong yang tidak syar'i, nah ini bahaya nih. Ya bayangkan, muqaddimahnya sudah nggak syar'i. Maka biasanya kalau buku itu depannya sudah nggak bener, bab 1, bab 3, bab 5, bab 10 nggak bener semua. Nggak usah jauh-jauh lah, kita kuliah dulu kalau proposalnya nggak beres, waduh. Untuk masuk bab 1 nggak akan mungkin itu di-ACC oleh dosen, nggak mungkin sudah. Kenapa? Muqaddimah proposalnya ini bermasalah. Ketika proposalnya halus, lancar, nah enak tuh bab 1 jalan, 2, 3 langsung wisuda. Sama, ya. Makanya ketika seorang itu dalam bab masalah pasangan suami istri, ingat harus menggunakan metode pernikahan yang syar'i. Dan ini akan menumbuhkan keturunan yang baik. Nah, efek samping lah jemaah. Ya, harus yakin ini, ya. Harus yakin kalau modal kita saat ini upaya salah satu kiat sebagai jembatan awal untuk kita menuju mencetak anak-anak yang soleh dan soleha. Nah ini bakal cetakannya kan ini kita ini Pak Agung ya, termasuk kita ini udah nyetak berapa ini? Hah? 1 tadi. Alhamdulillah. Ya semoga. Karena kita kalau sudah mencetak berarti kan ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Itu kalau kitanya yang mungkin ada masalah kurang soleh dan soleha, itu nanti keluarnya produk-produknya ya nggak jauh beda. Ya, kata orang anak itu fotokopian orang tua. Saya agak kena itu sindiran itu. Jadi anak saya di pondok, kebetulan dekat pondok ya sekolahnya. Naik dia di lantai. Terus ada satpam bilang, dek turun gitu. Nah, temennya bilang, Pak, itu anaknya Ustaz Abu Umar loh. Langsung dilaporin gitu kan. Nah ini Pak Saptam makan sama saya, kan kita di makam Dewan Asatidz kan makan bareng, ngobrol dia, Ustaz, anak jenengan naik ke lantai. Terus tak bilangin, tiba-tiba aku langsung diaduin sama temennya, ini anaknya Ustaz Abu Umar gitu. Terus dia bilang, tuh saya itu sore loh Pak, tiba gitu kan adanya sama beliau. Ah itu kan sekarang Ustaz. Itu kan sekarang katanya. Dulu kayaknya jenengan juga naik lantai Ustaz gitu. Iya juga ya. Saya bilang ya itu apa dunia anak-anak gitu ya. Akan jadi lucu kalau jenengan yang naik lantai Pak. Nah, kalau kita naik lantai maka lucu, kalau anak-anak biasa bilang gitu kan. Ya anak kita aktif itu sesuatu nikmat ya. Anak saya kebetulan aktifnya Masya Allah ya.
Dulu tuh sampai nggak ada yang bisa mengondisikan ya uminya aja berat karena aktif. Ya. Yang jelas anak itu lahir dari kita. Ya, ketika sel sperma laki-laki itu kemudian bersemayam di sel telur, maka itulah akan terjadi proses ya manusia dan muncullah anak kita. Nah ini kalau kemudian ini menjadi keturunan kita, maka jika kita soleh dan soleha dan kita bekali dengan ilmu syariat, insya Allah yakinlah minimal anak kita insya Allah soleh. Kalaupun seandainya meleset, qadarullah masa'a wa mafa'al. Anaknya ustadz juga buyai, tapi qadarullah anaknya ya qadarullah ujian. Dan itu juga ada. Oh Nabi juga ada. Apalagi kita level-level kita ini apa sih gitu. Yakinlah itu ujian. Ujian yang harus kita hadapi sebagai tabungan amal terbaik. Jangan kita malah astagfirullahaladzim gitu. Malah kemudian nggak mau diurut, jangan. Ya. Baik. Salah satu di antara hadis ayat yang coba kita renungkan jemaah, ya, setelah dibuka di halaman berikutnya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut terkait dengan amanah yang sangat berat, termasuk dalam rumah tangga, didik istri, didik anak, ya, itu amanah yang berat loh. Ya. Jadi seorang istri pun juga demikian. Dia ada tanggung jawab yang berat untuk menjaga harta suami, menjaga kehormatan suami, menjaga dirinya. Seorang suami juga berat. Istri yang sifatnya itu, maaf yang di belakang, bengkok. Iya loh ini, wanita itu bengkok. Mau gak mau pokoknya harus mau. Bengkok. Ya, bengkok itu artinya ya cenderung untuk menyimpang. Fitrahnya begitu kata Nabi, iwat. Kalau kita luruskan wanita dengan keras, maka dia patah. Udah patah udah. Kalau kita biarkan dia bengkoknya makin bengkok, makin parah. Gimana solusinya? Kata Nabi, ausu bin nisa, wasiati wanita dengan baik, birifq. Makanya wanita itu sukanya dilemah lembutin. Apalagi kemudian sambil dikeluarkan warna merah. Nah ini warna merah ya. Nggak harus uang. Ini kasih firman gitu. Beb. Ya gitu ya, Masya Allah. Itu udah mahal tuh. Kalau wanita itu sebenarnya sangat gampang untuk diambil hatinya. Nih saya kasih resep ya mas. Nah, yang belakang sudah tahu resepnya, besok ganti resep yang lain. Wanita itu dia akan mudah untuk taat dan dengerin ketika kita berikan ketenangan hatinya. Dan ketenangan hati itu adalah kesenangan yang diberikan pada suami kepada mereka. Sederhana kok. Ketemu istri senyum. Nggak harus uang. Saya bilang uang itu nggak segalanya menyenangkan istri. Ya. Kalau seorang istri sudah senang dengan kita nggak bawa apa-apa itu istri senang. Ya, senyum, ramah aja lah. Ya jalan-jalan, ya, malam minggu gitu. Nggak apa-apa. Duh, Ikhwan kok ngajak jalan-jalan istri ke misalnya Malioboro. Duh, itu bagian daripada untuk menenangkan seorang istri. Wanita itu fitrahnya sukanya tamasya. Makanya kalau punya istri jangan suruh didaplam terus. Healing kan? Iya jangan. Dia ajak jalan-jalan ke mall, itu senang tuh. Ya, disuruh kemudian apa? Kalau di perawatan wajah itu apa? Kalau di yang cewek, salon ya, diajak ke situ. Kalau bisa diajak setiap hari ke salon, diajak shopping, ya, iya senang banget tuh. Iya kan, Mbak? Iya diamini. Jangan suruh di dapur terus. Ya, diajak jalan, diajak suruh belanja kayak gitu, disenengin kayak gitu. Insya Allah istri itu akan masya Allah jadi solehah. Ya, kayak gitu kemudian akan jadi sakinah. Soalnya juga demikian, calon istri juga harus memahami karakter suaminya. Gitu, ya. Tapi amanahnya adalah inna aradnal amanata ala samawati wal ardi. Dan sesungguhnya ketika kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi, wal jibal dan juga gunung-gunung. Amanah ini mencakup semua amanah yang Allah berikan. Karena melihat karakter manusia yang itu adalah sifatnya di akhir ayat doluman jahula, tipenya itu dolim dan juga bodoh, maka Allah limpahkan amanah kepada gunung, tapi nggak ada yang menerima. Nah, manusialah yang menerima, ya. Ketika manusia menerima, ternyata sudah siap dengan amanah yang Allah berikan, termasuk diantaranya amanah ketika ada istri. Ya, itu jangan dianggap enteng. Ya. Dengan sebab istri itu kita punya invest tabungan akhirat, ya. Kemudian anak, ya. Seterusnya sampai seperti itu. Dan di antara perkara yang menjadi perhatian seorang muslim adalah bagaimana mereka menjadi, ya, dasar lingkup keluarga sebagai
ajang amal soleh. Ingat, niatkan, tancapkan mulai hari ini. Ketika sudah nawaitu untuk nikah, itu menjadi ajang untuk amal soleh. Berarti kan setiap siap-siap untuk menjumpai apa? Permasalahan, betul. Nikah itu jangan dikira depannya kayaknya manis gitu, di belakangnya lebih manis. Insya Allah Ta'ala. Jangan dikira kemudian nikah itu adem ayem tentrem. Suatu saat kita akan jumpai momen-momen di mana momen itu tidak asik gitu. Ya. Tapi ingat, Rasulullah pernah mengatakan, ana khairukum li ahli. Saya adalah orang yang paling baik dalam bersikap kepada keluarga. Nabi itu mengopeni apa sih? Mentarbiyah. Bukan cuma 1, 2, 3, 4 istrinya. Ini sebuah ibrah. Saya nggak akan bicara poligami, enggak. Ya. Tapi ibrah bahwa Nabi menghadapi karakter istri A, B, C, D, E, F sampai 9 itu dalam rangka mengajarkan kepada kita. Siapa orang yang paling cemburu dalam kehidupan Rasulullah dan wanita istri Nabi? Aisyah. Aisyah usia beliau berapa? Dinikahi 9. Bersama Nabi 12, betul? Nabi usia berapa kira-kira? 48. 50 Aisyah itu remaja SMP kelas 3. Jangan bayangkan Nabi sudah tua, simba-simba. Aisyah masih kecil. Bayangkan orang yang paling cemburu dan sering cemburu itu Aisyah. Gak ada istri Nabi yang cemburunya lebih daripada siapa? Bunda Aisyah. Orang katanya kalau orang cemburu tanda apa? Tanda benci. Enggak kan? Antum punya istri dikit-dikit cemburu gitu. Bikinlah istri antum tuh cemburu. Wah, itu kalau dia sayang kita gitu ya. Aisyah itu orang kalau didata yang paling banyak cemburunya. Pernah banting piring. Bayangkan tuh. Nabi selo-selo saja. Pernah bahkan mengatakan kepada Sofia itu pendek. Nabi dipanggil, Nabi sini. Tahu nggak Nabi, Sofia itu kayak apa? Oh, Sofia itu tinggi, putih, cakep. Oh, dipuji oleh Nabi. Oh enggak, Sofia itu qasirah katanya. Pendek, kerdil. Langsung Aisyah kabur. Ya kayak gitu tuh dunia. Satu saat nanti kalau aku punya tipe-tipe istri gitu, wah asik tuh. Akhirnya Nabi panggil, sini. Nabi cuma ingatkan, la taqul dzalik. Jangan kamu ucapkan itu. Kalimatun qultuki ilaiha. Jika satu kalimat yang kamu bilang ke Sofia pendek, itu dilempar ke laut, wallahi semua isi laut bau. Masya Allah. Padahal Sofia itu kan nggak pendek, cantik, muda. Tapi dibilang pendek itu karena cemburu, bukan karena Sofia bully, bukan karena Aisyah bully, bukan. Tapi karena Aisyah itu cemburu. Ini istri kok saingan saya cantik, putih gitu. Jadi kemudian Aisyah ya semacam kayak muncullah kata itu. Tapi Nabi ingatkan. Itu gimana kalau zaman ini? Media itu Masya Allah ya. Di media kita ini sering mampir ada pembulian di sana. Kita baca dengan nikmat. Bahkan step by step. Kalau masalah gibah panjang itu enak. Masya Allah asik nih. Gibahnya terstruktur. Iya. Udah titik tuh kita berharap part 2-nya. Sampai kadang-kadang ada orang nyari di internet part 2-nya di mana nih ya? Sudah ketemu part 2 habis, part 3 dicari lagi. Padahal part 3-nya belum launching. Itulah manusia. Baik. Jadi ketika berbicara masalah kemudian muslim ya sebagaimana kemudian dari dasar lingkup keluarga sampai disebut sebagai ajang amal terbaik seorang muslim. Baik. Salah satu hadis ya Mas sekalian rahimakumullah. Nanti kita akan sharing kurang lebih ya. Ini nanti karena asal 2:30, mungkin jam 2:30 kurang 15 lah ya. Nanti mungkin ada waktu sekitar 30 menitan untuk barangkali sharing aja ya. Sharing terkait dengan apa yang kita sampaikan. Baik, salah satu qad haramallahu alaihim al-jannah. Jadi ada 3 golongan orang yang diharamkan bagi dia masuk surga. Mudminul khamri, peneguk khamr. Ya, maka jangan dekat-dekat dengan khamr. Karena khamr itu adalah air liurnya iblis. Ya. Wal aku wad-dayyus ya. Yang kedua adalah jangan sampai kita ini terjerumus dalam bentuk durhaka kepada orang tua. Al-aku atau al-uquq dalam hadis yang lain. Dan ad-dayyus alladzi yukirru fi ahli al-khabath. Jadi kalau kemudian ada tipe yang ketiga, orang yang dimana dia adalah ad-dayyus, kepala rumah tangga, menyetujui keburukan dalam keluarganya. Salah satunya biasanya di sini istri.
Nah ini saya ngajak ke teman-teman ya. Ini fakta di lapangan ya. Istri itu suka bersolek ketika keluar daripada di rumah. Setuju nggak teman-teman? Yang ini? Belum punya istri. Nah, jawabannya lama loh. Iya lama. Kayak mikir dan mau merenung. Iya nggak ya gitu. Dia belum tahu, gitu kan? Tapi karena kita di lapangan dan mungkin atau juga di lapangan, ya. Kadang-kadang orang itu di luar, masya Allah ya. Yang tadinya kalau di kampung saya di Jawa Timur tuh, wah biasa saja. Kalau di kampung kita orang-orang Jawa Timur keluar tuh pakai bedak 1 mili lah kurang lebih. Tapi di rumah kadang-kadang ya, ini yang perhatikan. Dayus itu lebih kepada membiarkan istrinya atau pasangannya main atau ya senyum-senyum dengan lawan jenis atau dengan orang lain, tapi kita kayak adem ayem. Hati-hati. Misalnya ada pasangan nih, pasangan kita sedang misalnya ngobrol sama orang, kok semberingah banget ini ya, sama kita gualak banget. Gimana sih mas sampai ini nyuci nggak pecus, ini nggak beres, sama orang kalem. Hati-hati, jangan sampai terbalik ya. Seorang yang kemudian disebut dengan dayus itu salah satunya istri yang dia main di belakang ya. Dan hari ini kan yang namanya WhatsApp itu kadang-kadang menjerumuskan. Makanya pasangan istri, suami istri itu ya HP itu udahlah welcome aja, nggak usah privasi gitu. Ya. Kadang-kadang kalau privasi itu malah justru membahayakan. Ya sebenarnya nggak ada masalah juga, kesepakatan privasi tapi harus amanah, gitu loh. Ya, kalau membiarkan masalah ini, kita khawatirkan setan itu. Bayangkan, ketika orang belum menikah, setan itu nungguin orang tersebut kanan kirinya penuh. Itu belum nikah, agar dia terjerumus pada kemaksiatan. Setelah nikah, setan menurunkan bala tentaranya 100 lebih untuk mengganggu orang agar yufarriq bainal mar'i wa zauji, agar hubungan rumah tangganya itu bermasalah. Bayangkan loh. Ya, makanya nggak usah heran kalau di rumah tangga para yang sering nonton di TV, yang muncul-muncul tuh baru nikah kemarin, pisah kemarin juga. Pisah hari itu juga maksudnya. Baru nikah 2 tahun, pisah 2 tahun sehari. Ya wajar, ya. Kenapa? Karena mereka nikah bukan atas ridha Allah dan ilmu, ini bahaya. Walaupun karena Allah, tapi karena kemudian perkara-perkara yang sepele ya tadi ya. Kalimat dalam hadis adalah ad-dayus, dibiarkan, itu bermasalah. Dayus itu membiarkan pasangan ya bereforia dengan lawan jenisnya, dengan orang lain, itu bisa bahaya. Itu bisa mencederai rumah tangga kita ya. Baik, di antara hadis yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan tentang atau dengan tegas bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan surga dengan 3 tipe orang tadi. Berarti orang yang dayus membiarkan keluarganya berbuat maksiat secara garis besar itu kandidat penduduk neraka. Ya. Karena dia diharamkan baginya masuk surga, berarti masuk neraka. Berarti dalam hubungan ini nggak sepele, wah. Ya. Ini perkara abot, perkara berat. Kenapa? Karena Allah ancam orang itu nggak masuk surga. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia membiarkan keluarganya berbuat kemaksiatan. Bisa dengan bentuk mungkin istrinya na'udzubillah, suaminya juga demikian. Intinya saling mengingatkan. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mungkin nggak seorang istri mengingatkan suami? Mungkin. Makanya kita sebagai suami juga harus legowo. Kalau salah ya akui salah, selesai. Jangan salah diingatkan istri langsung berkeluar dalilnya. Anti ini kan bengkok, nggak usah nasihat-nasihati aku gitu. Saya yang lurus nih, padahal dia salah. Nah ini terjadi udah ini ya, bumbu-bumbu setan udah mulai muncul. Setan ngasih bumbu, dikipasi oleh setan, terus akhirnya kemudian terjadilah perceraian, terjadilah permusuhan. Dan ingat, dalam rumah tangga itu kan kita ketemu 24 jam ya, walaupun kerja pagi pulang sore misalnya gitu, tapi tetap ketemu kan. Kalau sehari saja kita cekcok dengan istri, wah, itu rumah tangga kayak mirip-mirip di emper neraka jahanam gitulah, panas. Masuk ketemu, astagfirullahaladzim, ketemu istri kayak ketemu setan. Nanti istrinya ketemu suami juga begitu, astagfirullahaladzim, sampai enak. Akhirnya apa? Sama-sama nggak betah di rumah. Itu sudah kompleks semua itu masalahnya. Akhirnya setan ngipasin, ngasih bumbu. Ayo mas, lagi masih segitu mah belum level. Ayo mbak, lagi mbak. Nah, itu saling diompori oleh setan.
Akhirnya setiap ketemu yang kemudian halal bagi dia, jadi nggak asik. Ada sebuah kaidah yang saya teringat ketika daurah, seorang yang diberikan yang halal, maksudnya istri ya, atau suami, kok dia tidak pernah memegang suami istrinya, maka besar kemungkinan dia sudah pernah berbuat maksiat apapun jenisnya. Kalau yang halal dia tidak mau, maka bisa dipastikan dia akan terjun dan terjerumus dengan perkara yang haram. Ya, maka wajar kalau di dunia artis, ya saya pakai contoh karena ya mungkin barangkali itu yang mudah. Kenapa sama istrinya kadang-kadang sudah mungkin nggak berhubungan bertahun-tahun? Ya na'udzubillah, mungkin barangkali di luar dia beli gorengan, beli bakwan, bisa jadi. Iya. Yang padahal di rumah ada bakwan juga, ada gorengan juga. Gitu. Tapi dia beli di luar. Nah, kalau sudah beli di luar yang haram, maka akan cenderung tidak akan suka yang halal. Itu hukum kauniyah dan hukum syariat. Orang yang suka taat, maka biasanya dia nggak suka dengan maksiat. Yang hobi maksiat, dia akan alergi untuk taat. Itu hukum ayat, gitu. Nah, kalau sesuatu yang halal di rumah menunggu kita, kok kemudian orang itu nggak pernah dipegang, nggak pernah disentuh, malah nyentuh bakwannya orang lain, rotinya orang lain, ini na'udzubillah. Makanya kalau orang yang terbiasa dengan perkara-perkara yang haram, maka dia nggak akan suka yang halal. Yang suka yang halal, insya Allah dia akan menjauh dengan perkara-perkara yang haram. Ya, maka diperhatikan dalam hal ini. Ya. Maka oleh karena itu keluarga ini kompleks. Ya. Masalahnya, problemnya itu banyak. Gitu. Kalau kita bicara parenting keluarga itu nggak cukup sehari 2 hari. Ya, itu ada kesinambungan terus, gitu ya. Nah, baik. Berikutnya jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Di antara hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga tidak dilihat pada hari kiamat, ini penting untuk saya sampaikan karena biar kita tahu nih, dalam rumah tangga itu ternyata mengerikan sekali. Iya. Karena dalam Islam itu kan kita diberikan nadirun wa basiron. Ada yang namanya nadir, peringatan, basir, kabar gembira kan. Kira-kira kalau teman-teman ini untuk taat, enaknya dikasih kabar gembira atau kabar yang menyenangkan atau kabar yang menakutkan? Bisa mau taat nih contohnya bagi teman-teman yang putra ya. Kalau nggak sholat jamaah atau ketika sholat jamaah itu kan kita tahu keutamaannya ada 25 sampai 27 derajat, betul ya? Kita sholat jamaah itu karena 25 sampai 27 derajat atau kita diancam rumah kita mau dibakar. Kira-kira kita sholat itu karena hadiah ada 25 derajat atau karena rumah kita mau diancam? Lebih takut? Diancam. Berarti ancaman itu lebih membuat hati orang itu gimana ya? Takut. Contoh misalnya ibu-ibu atau mbak-mbak. Seorang wanita itu peluang masuk nerakanya lebih mudah. Ya, makanya harus banyak ilmu orang wanita itu. Karena Nabi bukakan pintu neraka lebar-lebar untuk wanita. Ketika Nabi kita bersabda, ra'aitu nisa atau ra'aitu finnari aktsarakunna an-nisa. Aku melihat kalian para wanita di neraka itu kebanyakan ya isinya adalah kalian. Itu artinya apa? Peluang wanita masuk neraka itu lebih besar. Ya, dengan jalan-jalannya ya. Dengan durhaka pada suami, menentang suami, ya, mungkin juga tidak menjaga aurat, tidak melaksanakan ketaatan, banyaklah. Nah, ketika Nabi sebutkan ada 3 orang yang tidak dilihat pada hari kiamat. Ingat, yang pertama adalah al-aqu biwalidayhi, durhaka dengan orang tuanya. Nah, nanti saya akan coba cuplikan dikit karena kita bicara problematika bagaimana keluarga terkait dengan orang tua, dengan mertua, ya, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah al-aqu biwalidayhi al-mar'atu mutarajjilah mutasabbahah birrijal wad-dayus. Di sini ada 2, perhatikan. Yang kedua adalah wanita yang bergaya seperti laki-laki. Ya. Contohnya gimana wanita bergaya seperti laki-laki? Ya, wanita-wanita yang kemudian pakai baju-baju yang ketat. Karena ada tuh kadang-kadang wanita pakai baju adiknya. Wah, dolim tuh ya. Bener-bener dolim. Dolimnya 2. Dolimi sama baju, dolimi sama mata laki-laki. Nah gitu. Atau kemudian pakai baju yang belum jadi tengah dijahit dipakai. Udah nggak sabar kadang-kadang. Itu mbak-mbak sekarang itu masya Allah mahasiswi itu kadang-kadang hatta dia itu kuliah di Universitas Islam. Itu kadang-kadang ya, wah bajunya sembarangan gitu. Kan kasihan tuh, ya kasihan dirinya dia. Dia terkena pasal
Kalimat menyerupai itu bukan cuma dari sisi kemudian kebiasaan, tapi pakaian juga demikian. Ya. Dan yang ketiga adalah ad-dayus. Ya. Dayus itu adalah tadi membiarkan salah satu atau membiarkan keluarganya berbuat dosa. Dalam hal ini adalah seorang istri dibiarkan tanpa diingatkan. Ya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Maka dari hadis yang mulia ini dan juga beberapa paparan di atas, ya, saya ingin coba untuk masuk ke sedikit. Tadi saya bilang bahwa terkait dengan hubungan kita dengan sesama. Jadi kalau antum saat ini belum nikah, itu kan posisinya ya belum ada lah interaksi-interaksi yang sifatnya dengan istri, dengan mertua, dengan keluarga besar, dengan tetangga istri, dengan tetangga suami. Wah, macam-macam, belum ada. Suatu saat menikah, maka kita akan punya ruang interaksi yang lebih besar. Harus bertemu dengan mertua, harus bertemu dengan keluarga besar, harus bertemu dengan tetangga, macam-macam. Problem yang sering terjadi biasanya ketika pasangan sudah menikah, ya ini yang perlu kita coba ilmu dengan baik ya. Campur tangan orang tua. Ya, campur tangan orang tua. Sebenarnya nggak ada masalah orang tua campur tangan dalam ya menasihati kita dalam rumah tangga. Tapi biasanya orang tua itu kasih sayangnya bagaimanapun lebih besar kepada anaknya. Contoh apalagi anak putri, anak tunggal lagi, ya, yang sejak kecil sampai kuliah S3 dikuliahkan, tiba-tiba dinikahi antum, ya. Orang tua mana sih yang sebenarnya lihat anaknya kemudian menderita? Nggak ada yang ini kan? Kalau orang tua juga misalnya tidak berilmu, ini berat juga ini. Jadi sebenarnya kompleks lah masalah kita itu. Dalam masalah rumah tangga itu bukan cuma kita nikah, bismillah selesai, enggak. Tetapi adalah bagaimana kita berhubungan dengan orang tuanya, kemudian keluarga besar, tetangga dan sebagainya. Nah, ini kalau bisa, ketika nanti kita sudah menikah, maka cobalah untuk kalau bisa mandiri, ya, mandi sendiri. Ya, walaupun jauh dari orang tua nggak apa-apa, ya ngekos lah kecil gitu. Coba kita bina rumah tangga kita berdua, pemikiran istri kita dan pemikiran kita. Kita ini mau kemana? Kita itu kalau nikah sudah punya bahtah perahu. Kita punya safina. Mungkin nggak safina kita itu dinaiki oleh 50 orang? Mungkin nggak? Wah repot tuh. Nanti kalau dinaiki 50 orang itu ada yang mau ke sana, ada yang mau ke sana, ada yang mau ke sana. Akhirnya yang megang kemudi ini nakodanya bingung. Ya udah daripada bingung, berikan nyemplung aja. Udah selesai tuh urusan. Nggak usah dipikir. Berdua aja kita naik perahu ini, misalnya istri mau ke sana, kita mau ke sana. Gimana sikap kita? Ayo, diam dulu ya mas, mbak, dek, gitu aja. Kita renungkan dulu. Nah, kalau sampean ke sana, saya ke sana, nanti kita nggak bisa nih. Gitu. Coba kita berhenti dulu. Kita pasang jangkar, ya kan? Biar kapalnya santai dulu. Nah, kita ngopi-ngopi dulu. Ya, kita sharing dulu. Gimana ini enaknya? Udah mas, kita lurus aja. Nah, enak tuh. Kalau kapal kita bawa dengan satu visi yang sama, maka itu akan membawa keharmonisan enak gitu, rukun. Tapi kalau kemudian di kapal itu ada mertua, ada tetangga, ada kemudian anak orang di situ juga, ada mantan juga, wah repot tuh. Jadi isinya nanti ketika perahu ini kita mau jalan, pasti kemudian ya adalah oleng-oleng dikit gitu. Dan jangan sampai. Ada yang pernah naik kapal nggak? Kapal beneran ya, bukan kapal rumah tangga. Nanti tuh, udah, oke. Karena saya orang laut, nggak boleh juga tahu nih. Kapal itu kalau jalan, ombak yang paling menakutkan ya, yang paling bahaya di mana? Di awal, di pinggir, apa di tengah, atau di tengah sekali? Ombak yang paling berbahaya itu di tengah. Kalau di awal memang rempet tapi nggak bahaya. Paling kita jatuh di awal baru berangkat tuh, itu kan gelombangnya rapet ya. Jatuh nggak mati. Masih bisa balik pulang. Ya, masih dekat gitu loh. Toh kapalnya kalaupun gelempang gitu, masih di pinggir kok. Aman lah. Nah, agak tengah memang gelombangnya nggak terlalu rempet. Betul nggak sih? Ketika kita mulai ke tengah itu gelombangnya gede, tapi arus bawah. Karena saya orang laut, saya pernah juga. Orang kena gelombang bawah dengan gelombang pinggir itu beda. Gelombang bawah itu langsung gini. Kita langsung dibawa oleh hayut, oleh gelombang. Makanya orang yang biasanya kalau di laut, dia jatuh, hilang, udah. Nggak mungkin di tempat itu. Mungkin dia langsung berapa kilometer, bahkan kemudian jauh baru ketemu. Karena dia terbawa arus gelombang bawah. Kalau di samping atau di pinggir, orang kena gelombang yang paling di situ aja udah. Nggak bisa jauh.
Saya ilustrasikan ini karena kok hampir mirip dengan rumah tangga lah. Ketika kita naik kapal semakin ke tengah, semakin lama, mungkin orang nikah 1 tahun manis gak sih kira-kira? Oh, Manis. manis gak? Manis. Manis. Oke. Kalau beliau masih mikir, Iya. masih istikharah juga, apa ya Ustaz ngomong apa sih Ustaz gitu. Oke. 2 tahun masih lah ya. Anak Masih 1 kan? Seneng-senengnya. Masih senang-senangnya. Oke, 2 tahun. Istri yang tadinya dandan setiap hari, malam pertama, malam kedua, 3 tahun. Habis masak, wis lama mas gak apa-apa. Udah ganti kostum soalnya. 4 tahun, 5 tahun. Apakah 7 tahun mau tuker tambah istri? Gak mungkin kan? Karena itu tuh bukan barang. Itu Allah berikan amanah yang mungkin tadi saya bilang di awal, ila yaumil qiyamah, udah terima pasrah, bismillah. Jadi sekali nikah kalau bisa itu. Atau ada niatan ganti? Enggak ada loh. Orang niat saya mau nikah dengan sampeannya, Dek, tapi saya mau ganti besok 5 tahun lagi. Emang motor. Enggak ada loh orang kalau mau nikah sama si fulana atau mungkin si fulana mau nikah sama fulan, sudah kontak bismillah ya ini gitu loh. Enggak ada orang saya mau nikah sama sampean, Dek, tapi kayaknya nanti 10 tahun setengah saya mau ganti. Dalam hati kecilnya kayak gitu enggak ada juga. Dia akan menjumpai problematika gelombang arus di tengah perjalanan pernikahan minimal 7 tahun. Kata pakar ahli ini, saya baca beberapa referensi pakar parenting pernikahan. Pernikahan awal itu antara 1 tahun sampai 5 tahun. Itu masih manis lah. Ya, masih manis, masih adem, masih asik gitu. Masuk 6 tahun, nah badai mulai muncul tuh. Kemudian 10 tahun, mau saya aja baru 17 itu baru mukodimah. Belum masuk bab 1 nih. Ya semoga aja mukodimah terus lah gitu. Nggak usah bab 1 mas mukodimah terus. Biar asik gitu loh. Orang bikin mukodimah itu kan masya Allah menarik ya. Nah harapan saya mukodimah terus. 17 tahun mukodimah, 30 tahun mukodimah, 40 tahun mukodimah. Nah langsung tutup buku nggak apa-apa udah. Udah gitu aja deh. Nggak usah ada bab 1-2-nya. Mukodimah langsung, alhamdulillah meninggal dunia. Kesimpulan langsung. Kesimpulan dikubur. Atau mau bab 1-2 yang isinya ribet. Sampai analisa penelitian nggak usah. Jadikanlah rumah tangga kita itu mukodimah terus. Seperti kalau kita baru nikah malam pertama, ketemu masa Allah belum ada yang ganggu, anak belum ada tetek bengek, itu wah nikmat. Makanya kita punya prinsip sama istri, pokoknya kita coba rumah tangga ini, kita coba kalau ada apa-apa kita sharing ya. Kalau ada masalah yuk kita jalan keluar mana gitu. Insya Allah kalau kita coba bina sejak awal sudah ada akad untuk apa sih misi-misi. Nah yang saya tekankan di akhir ini, saya ibaratkan kita naik perahu. Ketika kemudian naik perahu itu kita sudah sama satu visi misinya nikah ini, insya Allah kita gayungnya cepet, ya nggak sih? Kita mau ke sana ini mas, oh, oke deh siap, maka digenjot cepet, gitu ya. Di tengah perjalanan tambah lagi anak 1, ini anak harus diarahkan. Orang tua punya visi besar surga, jangan sampai visi misi anak malah ke neraka. Karena dalam batar rumah tangga ternyata kemudian punya anak 1 harus diarahkan, punya anak 2 harus diarahkan, anak 3 diarahkan terus sampai anak 55. Satu kapal 55, anak kita jumlahnya 49-an lebih. Nggak masalah. Asal semua satu nakoda, satu tujuan, saya kira nggak ada masalah. Tapi bayangkan, cuma 5 orang, beda tujuan semua. Mertua beda tujuan, ya kan? Keluarga besar beda tujuan, kita punya tujuan, istri punya tujuan, anak punya tujuan. Wah itu kayaknya, udah deh, beli kapal sendiri-sendiri aja. Sampai beli sendiri, saya beli sendiri, anak kita belikan sendiri, kita jalan-jalan sendiri. Nah inilah rusaknya dalam bahtera rumah tangga. Baik, jadi sebenarnya poin pentingnya adalah memang bagaimana kita mengkomunikasikan ini dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu yang paling penting, komunikasi. Jangan sampai kita mandek dalam komunikasi sehingga itu menjadikan racun ke depannya. Ya. Karena ibaratnya kalau racun itu bersemayam, kita biarkan, dia akan menggerogoti, merusak. Ya, itu bahaya sekali ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, saya kira cukup. Sisa waktu yang banyak, insya Allah nanti kita sharing ya. Barangkali ada permasalahan yang kira-kira sudah diprediksi. Ustaz, kalau calon istri saya nanti begini, nah itu prediksi. Ustaz, kalau calon suami saya begini, nah itu prediksi. Nggak apa-apa. Prediksi kita itu berarti apa yang kita bayangkan sebanding dengan apa yang ada dalam benak kita. Ya, dalam konteks rumah tangga. Ya. Dan semoga Allah berikan kepada kita semua
keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwatilah rahimakumullah, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmu yang sangat daging semua ya teman-teman. Insya Allah. Ustaz, tadi sampaikan bahwa yang berkaitan dengan bahwa kita sepakat bahwa nikah itu bukan jangka pendek, jangka panjang dan bahkan sampai surga. Akan tetapi tadi sampaikan Ustadz bahwa gerbang untuk memasuki nikah itu gerbang terbaiknya adalah nikah dengan syar'i. Ya. Akan tetapi disinilah sebenarnya sumber masalah yang banyak ditemui oleh teman-teman. Dimana pada saat ingin mewujudkan sebuah pernikahan syar'i itu ternyata permasalahannya banyak banget. Jadi mulai dari ketemu dengan orang tua, kemudian ketemu dengan lingkungan, komunitas dan sebagainya itu bukan hal yang mudah untuk meyakinkan saya memilih nikah secara syar'i gitu. Nah, kira-kira nanti tipsnya seperti apa tuh untuk bisa mewujudkan, karena kadang-kadang di satu yang sudah siap pun itu masih banyak masalah yang harus diselesaikan oleh teman-teman yang berkaitan dan bahwa saya ingin melangkah ke mewujudkan nikah secara syar'i gitu. Iya. Ya memang kalau kita awali dengan fondasi yang awal pertama kali ketika sebelum menikah, itu pertama pastikan memilih calon pasangan yang ya, sesuai harapan hadis lah. Harapan hadis itu kan ada, atau harapan syariat ada 4 ya. Pertama jamal, kemudian mal, hasabiha, diniha. Kalau dapat 4-4-nya, masya Allah ya. Kalau dapat kasih tahu ya. Siapa tahu punya adiknya lagi. Kenapa Nabi sebutkan ada 4 yang harus kita cari? Kalau nggak dapat 4-4-nya, minimal kita cari yang terakhir, agamanya. Berarti langkah awal untuk mencari pasangan itu dulu. Kita cari ya yang sekiranya itu bisa membuat kita nyaman. Nah, setelah itu kan ada yang namanya walimah. Nah, ini yang makanya semoga teman-teman dari Nisa Azza ini bisa memberikan salah satu ya solusi untuk kaum muslimin dan muslimat dalam bab masalah walimah syar'inya. Saya yakin kalau teman-teman semua sudah pernah diundang dalam walimah ya, macam-macam lah, beragam. Ada yang memang ya semi syar'i, ada yang juga syar'i, ada yang enggak syar'i, ada yang bahkan naudzubillah ya. Nah, kita berharap nih langkah step by step kita sudah insya Allah masalah ta'aruf, insya Allah kita sesuai. Kemudian kita masuk ke gerbang bagaimana walimahnya juga harapannya juga sesuai syariat ya. Kemudian masuk lagi ke gerbang berikutnya, kajian-kajiannya juga semoga sesuai. Sampai akhirnya kita terus dibimbing dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga memang benar untuk melangkah lebih lanjut dari awal harus kita modali dulu bagaimana kemudian ilmu yang benar. Ini yang sering saya tekankan ya, dan bicara ilmu yang benar dalam semua aspek ya. Aspek dalam mencari istri, aspek bagaimana walimatul urus, aspek dari mana mendidik istri, aspek bagaimana mendidik anak, aspek dalam rumah tangga, aspek problematika, sampai sebenarnya kalau kita bicara belajar masalah rumah tangga itu sampai kita juga yaumul qiyamah juga nggak habis. Karena permasalahan muncul terus. Ya, makanya kalau nggak pernah diupdate ilmunya, nggak pernah ditambah ilmunya, cuma ilmu-ilmu zaman jahula gitu, zaman penjajahan dulu, ya pokoknya gitu aja, itu saya kira tidak bisa menyelesaikan masalah. Dan itu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, karena kehidupan itu kan tatawur tuh, bergerak terus, permasalahannya berbeda-beda ya. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah. Silakan dari teman-teman untuk menyampaikan permasalahannya, satu dari Ikhwan, satu dari Ahwat, barangkali bisa lewat langsung menyampaikan, bisa lewat WA, bisa lewat tulisan, silakan. Apakah ada? Kayaknya harus anak pandu tadi. Kalau nggak ada ditanya berarti ya? Iya, ditanya. Nanti Ustaz saya berikan ini Ustaz karena ada amanah. Harus bisa jawab Ustaz. Waduh. Dari warung Copi Serasa. Waduh, Masya Allah. Bagi teman-teman, ini adalah madu taslim Indonesia. Judulnya Arbamex. Tahu kira-kira? Masya Allah. Ustaz, bagaimana kita yakin Ustaz, bahwa walimah syar'i itu adalah walimah yang harus kita pilih? Baik. Nanti teman-teman sekalian, ketika misalnya sudah mendapatkan pasangan, istilahnya di walimah itu hari ini kita
kaum muslimin ya, benar-benar sunnah itu kita fakir lah. Kehilangan hampir mungkin tidak ada yang bisa menampilkan walimah syar'inya gitu. Makanya ini nggak nih teman-teman ini, semoga menjadi solusi lah semoga ini. Ini juga sebuah program yang ditawarkan oleh beberapa teman-teman di luar. Tapi alhamdulillah dari teman-teman, saya juga di akademi ya, di bagian pembina juga. Dan masya Allah memang ketika bicara masalah parenting pernikahan itu, belum lagi Ustadz Abdu, beliau menggawangi di Gunung Kidul dan itu juga sifatnya nasional. Kita aja yang sifatnya di Jogja aja data masuk itu akhwat ada 240-an sekian. Ikhwannya cuma 50. Gaskan. Dengan beragam macamnya ya, beragam macamnya. Nah, kita itu kurangnya adalah ketika sudah sama-sama cocok, kemudian mau ke jenjang walimatul urus. Padahal ketika berbicara walimatul urus itu kan bukan cuma mempelai saja. Iya. Justru dalam perbicaraan walimatul urus itu lebih kepada pihak keluarga, ya enggak? Nah ini yang PR kita sebenarnya ini, Mas Agung. Jadi sebenarnya bagaimana kemudian kita pelan-pelan ya, saya berharap juga teman-teman yang sudah ya mengenal sunnah, yang sudah ngaji ya, atau yang sudah punya ilmu, cobalah pelan-pelan ya, bicarakan dengan baik-baik. Ingat dengan baik-baik ya, jangan mentang-mentang sudah ngaji, sudah kemudian jenggoten gitu ya, walaupun tipis ya. Langsung, Bapak Ibu, saya mau nikah begini. Kalau enggak apa ya? Enggak berani lanjutin dia. Ya, kecuali kita punya power di keluarga. Ada tipe-tipe orang anak itu yang masya Allah memang mungkin ya kadang-kadang keluarga kita itu dengerin kita. Ya mohon maaf ya, biasanya karena materi. Iya. Walaupun nggak semua ya. Misalnya kita kerja di luar negeri, ya. Meski kita kirim uang, kita bangunkan orang tua. Biasanya orang tua itu ngikut kita. Manut ya. Tapi jalan pertama ini kan nggak banyak kan, betul nggak? Ada orang yang bisa memberikan segalanya ke orang tua, tapi dia orang yang ya mohon maaf nih belum kena sunnah. Iya. Biasanya kita itu bisa mengajak orang tua kita dengan akhlak, bermodalkan kesolehan kita, walaupun pas-pasan misalnya. Tapi di kampung kita paling soleh tuh, masuk Jogja biasa-biasa aja. Pulang yang soleh ternyata. Pulang Tapi imam. ternyata pulang, masya Allah. Imam masjid langsung. Oh iya, imam masjid, imam kampung lah ya. Iya. Suara kita didengar, ucapan kita dihormati oleh orang tua kita, itu bisa lah. Opsi kedua, nggak harus dengan materi maksudnya gitu. Jadi coba pelan-pelan, ya Pak, Bu, nanti kalau nikah saya nikahnya gini ya. Ini yang saya pelajari gini-gini. Pelan-pelan aja. Dan nanti pihak mertua, ya calonnya dibisikin, bukan telinga ke telinga ya, bahaya. Di zaman sekarang kan banyak. Tolong nanti sampaikan gini. Itu salah satu opsi. Atau kita sepakati aja, pilih salah satu di antara apa ya, WO gitu, yang ada istilahnya mengadakan walimah. Nah itu yang syar'i. Ya, dan semoga nanti di Jogja ini muncul, ini salah satunya di Nisa Azza ini salah satu walimatul urus yang kita berharap kayaknya tahun ini sudah muncul ini ya, bookingan ya. Insyaallah. Kayak laki-laki bookingan ya. Alhamdulillah. Sudah di booking di UMY, harapannya makanya kita akan lihat nih kalau besok gol ini. Kalau gol, wah, kita akan viralkan di dunia dan akhirat. Masyaallah. Modalnya. Tapi di akhirat ya harus meninggal dulu, tapi jangan saya. Nah, itu tugas yang lain ya. Enggak apa-apa. Tapi semoga Allah berikan kemudahan lah. Saya kira langkah-langkah untuk kita mencoba untuk lebih baik lagi secara syariatnya itu kan kita berharap barokahnya sih sebenarnya. Ya, sisanya itu hanya embel-embel bonus saja. Ya, akhiratnya ini kita goalnya di situ ya. Allahu a'lam. Iya. Jadi memang yang berkaitan dengan masalah komunikasi ini tadi. Yang paling krusial itu adalah bahwa di satu sisi kita harus mengedepankan birrul walidain, di satu sisi kita harus memperjuangkan yang harus patut kita perjuangkan itu loh. Nah, ini kadang-kadang suka saling tabrak menabrak itu loh. Mana yang mau didahulukan? Mungkin kita akan mendahulukan birrul walidain. Mungkin dengan birrul walidain kita menganggap bahwa ya sudah mengorbankan ego kita gitu ya. Tetapi pada saat kita belum ridho dengan itu, kita ingin tetap berjuang, memperjuangkan apa-apa yang patut kita perjuangkan, tapi ya akhirnya memang seperti kepentok-pentok gitu, karena dengan siapa saya harus menjalankan ini ke orang tua, menjelaskan ini kepada mertua dan sebagainya. Seperti itu mungkin agak ada sesuatu yang sangat krusial untuk barangkali Ustaz berikan nasihat kepada ikhwan kita, akhwat kita yang mengalami hal seperti itu.
Dan saya tulis buku ya. Saya kebetulan ada buku terkait dengan pertama adalah problematika masalah suami istri, pendidikan pasangan, kemudian yang ketiga pendidikan anak. Ya, saya lupa judul lebih signifikannya. Kemudian kesalahan-kesalahan suami istri. Jadi saya bicara masalah problematika di situ. Ya, ada beberapa yang sudah diterbitkan oleh Pustaka Muslim. Jadi ternyata saya pelajari ya dalam dua kitab. Ya, kalau teori mungkin bisa ditengok lah dalam beberapa referensi ya. Tapi kan praktik di lapangan kita nggak tahu loh. Makanya analisa-analisa pengalaman kita pribadi, pengalaman saya kemudian lihat di orang-orang yang di sekitar, kemudian ada juga yang tanya, ada kemudian juga yang curhat. Akhirnya kita tahu problematika yang sering muncul dalam kompleks keluarga itu berawal dari orang eksternal biasanya. Bumbunya. Ketika bumbu itu muncul dari orang luar, nah kita masak. Kita yang masak tuh. Lah ini kalau kemudian bumbunya ini kita tidak terima, artinya ada ucapan ini, makanya benar-benar harus kita kuatkan suami istri ini. Jangan sampai dengan ucapan orang sebelah, siapapun lah itu ya, mungkin orang tua kita, mungkin keluarga kita. Kayaknya banyak faktor saya perhatikan dalam beberapa buku yang saya baca, faktor-faktor eksternal itu Masya Allah ya banyak sekali. Khususnya faktor eksternal itu bisa dari teman, keluarga, tetangga. Dan ini berbahaya sekali kalau memberikan was-was itu kepada kemudian kita, pasangan, kita akan berpikir, ya. Orang itu kan mudah berpikir ya, apalagi sesuatu kalau hatinya lagi galau gitu. Dikasih masukan langsung dipikir sampai 7 hari. Iya kan? Iya gitu. Nah, maka saran saya memang ketika mendengarkan informasi dari luar ya boleh ditampung. Tapi paling penting lagi adalah memang komunikasi dengan pasangan. Karena yang akan mengalami apa istilahnya? Perjalanan hidup itu ya kita berdua gitu. Ya, kita dengan pasangan kita. Nah, kalau di tengah perjalanan ada permasalahan satu harus dipecahkan. Kecuali kita nggak bisa memecahkan karena mungkin ribet, mungkin kemudian kredit, ada masalahnya besar, ya oke lah kita ngutang dan kemungkinan muncul permasalahan yang kedua. Yang terjadi dalam rumah tangga yang sependek yang saya baca itu permasalahan ada numpuk, ini nggak dipecahkan nih, beledaknya di sini, udah itu yang terjadi dan itu faktor terbesar karena komunikasi ya. Komunikasi itu mahal sebenarnya. Mahal sekali. Makanya minimal komunikasi, minimal kemudian ekspresi. Dua hal itu yang mungkin harus kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya bencana dalam keluarga. Nah, Masya Allah. Iya, inilah teman-teman yang mungkin dapat kita ambil manfaatnya dan semuanya. Tetapi sekali lagi mungkin dalam forum ini ada keterbatasan untuk menyampaikan sesuatu. Kami persilakan dari teman-teman untuk menyampaikan kepada kami. Insya Allah kami akan sampaikan kepada Ustadz untuk memperoleh jawaban-jawaban yang lebih konkret, yang lebih valid gitu ya, yang lebih sahih gitu, dasar-dasar dari hukumnya dan sebagainya. Insya Allah di Nisaza akan kita dampingi proses pernikahan itu dari pranikahnya sampai kemudian pasca wedding. Jadi pasca wedding, bukan pasca nikah. Kalau pasca nikah itu khawatirnya sudah cerai kan. Jadi pasca wedding ya. Jadi pasca walimahnya itu. Jadi pasca walimahnya kita dampingi. Di mana di pra weddingnya ini kita cenderung mencoba menjadi jembatan bagi para ikhwan akhwat yang masih punya problem untuk bertemu dengan orang tua atau harus meyakinkan siapa dan sebagainya bahwa pilihan antum itu adalah pilihan yang benar gitu ya. Insya Allah seperti itu. Kemudian di pasca nikah, pasca weddingnya itu adalah yaitu tadi pada saat usia-usia awal perkawinan yang tadinya belum pernah ketemu tiba-tiba jadi satu rumah, jadi satu atap, jadi satu kamar gitu ya. Ada sesuatu yang krusial yang harus dipecahkan. Nah, kami akan siap untuk menjadi membantu memecahkan solusi-solusi itu tentunya dengan tetap mendapatkan pendampingan dari ustadz-ustadz yang telah kami rekomendasikan. Demikian insyaallah. Jadi monggo dimanfaatkan kesempatan bahwa sebagaimana disampaikan Ustaz tadi bahwa walimah syar'i itu adalah sebenarnya adalah sebuah pilihan yang harus kita ambil, bahwa
apapun bentuknya, baik kita melakukan sendiri maupun dengan bantuan wedding dan wedding organizer dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Yang penting bagaimana nilai-nilai syariat Islam ini tidak menyalahi, tidak menjadi gerbang pertama kita yang salah menuju perkawinan yang akan kita tempuh gitu. Mungkin karena dalam konteks waktu sangat terbatas, di mana nanti di sesi ini ada penjelasan dari troubleshooting terkait dengan walimah syar'i. Insya Allah kami lanjutkan dengan sesi berikutnya. Jika tidak ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Cukup? Ini sudah siap ngamalkan aja. Iya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk memberikan untuk mewujudkan pernikahan syar'i yang kita cita-citakan, untuk meraih keberkahan perkawinan, dan insya Allah membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah Ustadz senantiasa akan mendampingi kita semuanya dalam hal tersebut untuk menguatkan kita menuju gerbang pernikahan yang sesuai dengan syariat. Demikian Tom mungkin yang dapat kita sampaikan. Jazakumullah khairan atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada Ustadz dan keluarga. Amin, dan amin. kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya, Amin. serta berjalan di atas sunnah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah mengantarkan dalam sesi ini. Kita akan lanjutkan di sesi kedua nanti langsung kepada tim teknis dari Nisa Azza. Sekali lagi dari pelakon yang Jam berapa? sampai jam 3. Masa 3. Nanti kalau misalkan ini agak nabrak dikit atau langsung di-cut terus dilanjutkan lagi, mungkin sampai jam 3:04 lah gitu. Oh iya Tat, ada tugas Tat untuk menyampaikan ini. Allah. Ustadz silakan memberikan pertanyaan kepada siapa yang bisa menjawab, hanya ada satu. Wah. Padahal semuanya bisa jawab nih. Saya mau tanya aja, siapa dalam waktu dekat minggu ini yang mau nikah? Masih ketawa semua Tat, Masya Allah. Oke. 2 pekan yang akan datang? Masih 2 Siapa pekan. tahu kan? Iya. 3 pekan yang akan datang? Bulan depan? Ada yang akhwat? Bulan depan ada apa? Ada. Ada. Ini bukan Masya. bulan depan, minggu ini. Eh? Tapi kayaknya belum ada pasangannya. Oh gitu. Ada akhwat bulan depan? Ada. Belum. 2 bulan lagi akan datang. Ini pertanyaannya loh. Iya. Gampang nggak ya? Jawabnya. 3 bulan yang akan datang. Sudah tarik nafas ya. Iya. 5 bulan yang akan datang? Masya Allah. Insya Allah saya tinggal nunggu. Wah. Tinggal dong, tunggu kan pertanyaannya. Untuk bekal beliau. Tat. Pertanyaannya calonnya orang mana? Sama orang Jogja. Orang Saya Jogja. orang Jogja. Iya. Sama-sama orang Jogja? Oh, Masya Allah. Kasihan beliau deh. Masya Allah. Barakallah. Foto. Semoga Allah mudahkan. Aja. Itu udah pertanyaan. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah langgengkan dan Allah berikan kemudahan. Iya. Boleh. Oh iya. Itu aja cukup ya. Gitu ya? Jazakallah. Jazakallah khair. Tunggu lagi nanti insyaallah. Sudah untuk